adik-adik kelas 11. Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Jika kita berbicara mengenai sistem sirkulasi, pasti yang ada di bayangan kalian sekarang ini adalah darah, kemudian ada juga yang mungkin yang membayangkan jantung dan pembuluh darah. Nah, pada video ini kita akan membahas mulai dari komponen penyusun darah, kemudian kita juga akan membahas mengenai organ pada sistem peredaran darah, kemudian mekanisme peredaran darah, dan yang terakhir kita akan mempelajari gangguan yang dapat menyerang sistem sirkulasi kita. Nah, jadi langsung saja kita mulai ya. Nah, adik-adik, jadi pertama-tama kita bahas dulu komponen penyusun darah ya. Jika kita berbicara mengenai darah, pasti yang ada di pikiran kalian itu adalah warna merah. Nah, kenapa sih darah itu bisa berwarna merah? Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi untuk komponen penyusun darah itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah, dan yang terakhir itu ada keping darah. Dengan komposisinya sendiri itu, jika plasma darah itu komposisi di darahnya itu sebanyak 55%, untuk sel-sel darah itu 44%, dan keping darah itu sebanyak 1%. Nah baik, jadi komponen dari darah pertama yang akan kita bahas yaitu plasma darah. Jadi plasma darah ini merupakan bagian yang berwarna kekuningan di dalam darah kita yang mengandung air, kemudian mengandung juga protein plasma dan zat-zat organik lainnya. Jadi protein plasma ini adik-adik, yaitu ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Jika albumin ini dia itu berperan untuk menjaga tekanan osmosis dari tubuh kita. Sedangkan jika globulin itu dia berperan dalam mengangkut zat-zat organik seperti enzim, lipid, hormon, dan yang lainnya. Sedangkan fibrinogen ini dia itu nantinya akan berperan pada proses pembekuan darah. Komponen penyusun darah yang kedua yaitu sel-sel darah. Jadi sel-sel darah ini terdiri dari eritrosit dan leukosit. Terlebih dahulu kita bahas mengenai eritrosit atau sel darah merah. Jadi eritrosit ini dia itu berbentuk bikonkav seperti gambar di samping. Jadi bikonkav itu bentuknya bulat dengan cekungan di dalamnya karena eritrosit ini tidak memiliki inti sel. Untuk diameter dari eritrosit itu berkisaran 7,5 mm. Nah, sel darah merah ini sesuai dengan namanya, dia itu berwarna merah karena di dalam selnya itu terkandung hemoglobin. Hemoglobin ini berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Selanjutnya yaitu leukosit. Jadi leukosit atau sel darah putih di dalam tubuh kita itu memiliki jumlah normal sebanyak 5.000 hingga 10.000 sel per mikroliter darah. Sel darah putih ini berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh kita. Sel darah putih dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan ada dan tidaknya granula di dalam selnya. Jadi jika sel darah putih tersebut bergranula disebut dengan granulosit, sedangkan jika tidak bergranula disebut dengan agranulosit. Leukosit granulosit itu terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jika neutrofil, dia itu berfungsi untuk memfagosit virus, bakteri, ataupun agen penyebab infeksi lainnya. Sedangkan jika eosinofil itu dia berperan dalam memfagosit racun penyebab radang pada jaringan yang mengalami cedera. Dan untuk basofil, dia itu berperan untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang mengalami cedera. Sedangkan leukosit agranulosit terdiri dari limfosit yang berperan dalam reaksi imunologis tubuh kita dan monosit yang juga berfungsi sebagai fagosit aktif di dalam tubuh kita. Komponen penyusun darah yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit di dalam tubuh kita berperan dalam proses hemostasis, perbaikan pembuluh darah yang rusak, dan juga berperan dalam proses pembekuan darah. Untuk bahasan kita yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ dan mekanisme peredaran darah. Namun, sebelum kita lanjut, kakak ingin memberikan kalian sebuah soal yang dapat kalian diskusikan bersama teman kalian sembari kalian menonton video ini. Jadi, berikut soalnya. Baik, jadi kita lanjutkan pembahasan kita ya. Untuk organ dalam sistem sirkulasi itu ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Organ yang pertama yaitu jantung. Jadi jantung ini merupakan organ yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dari strukturnya,
Dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Dari dalam keluar itu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian jantung juga memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Dan masing-masing dari ruang jantung tersebut dipisahkan oleh sebuah katup. Jika katup yang memisahkan antara atrium dexter dengan ventricle dexter itu disebut dengan katup tricuspidalis. Sedangkan jika katup yang memisahkan antara atrium sinister dengan ventricle sinister itu disebut dengan katup bicuspidalis. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Di dalam tubuh kita terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Yang pertama yaitu arteri. Jadi arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri ini biasanya mengangkut darah yang kaya dengan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua yaitu kapiler. Jadi kapiler ini disebut juga dengan pembuluh rambut yang berfungsi untuk menghubungkan antara arteri dengan vena. Selain itu, kapiler juga berfungsi sebagai tempat pertukaran zat di dalam jaringan tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu vena atau pembuluh balik. Dikatakan demikian karena vena ini mengalirkan darah kembali menuju jantung. Vena biasanya mengantarkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Di dalam vena itu terdapat banyak katup agar darah di dalam vena itu tidak kembali ke jaringan. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme peredaran darah. Di dalam tubuh kita terdapat 2 sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil atau sistem peredaran darah pulmonal, aliran darahnya itu bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi dimulai dari atrium kanan, kemudian menuju ke ventricle kanan, yang kemudian keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis, dan kemudian darah akan dibawa ke paru-paru, dan kemudian akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan kembali ke jantung, yaitu ke bagian atrium kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik, alirannya itu dimulai dari atrium kiri, kemudian dialirkan menuju ke ventricle kiri dan keluar dari jantung melalui pembuluh aorta, dan dari aorta itu akan dialirkan ke arteri-arteri di seluruh tubuh. Nantinya dari arteri darah akan menuju ke kapiler di seluruh tubuh, dan setelah itu darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, dan setelah di jantung dia akan masuk ke bagian atrium kanan. Sekarang kita masuk ke bahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai gangguan pada sistem sirkulasi. Sebelum kita lanjut, kakak juga akan memberikan kalian sebuah soal yang nantinya dapat kalian diskusikan bersama teman kalian sembari menonton video ini. Jadi berikut soalnya. Baik, kita lanjut ya adik-adik. Untuk gangguan pada sistem peredaran darah yang pertama yang akan kita bahas yaitu anemia. Jadi anemia ini merupakan suatu keadaan di mana jumlah eritrosit atau jumlah hemoglobin kita itu berada di bawah normal. Anemia ini ditandai dengan hematokrit atau persentase eritrosit dalam volume darah yang rendah. Untuk gangguan yang kedua yaitu penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, kelainan ini terjadi karena pembuluh darah koroner yang terdapat pada jantung itu mengalami penyumbatan, sehingga aliran darah menuju otot-otot jantung itu hanya sedikit. Penyakit jantung koroner ini dapat terjadi akibat kebiasaan merokok, kemudian dapat juga terjadi akibat penyakit diabetes mellitus yang dialami oleh seseorang, dan juga dapat terjadi akibat penuaan dan faktor keturunan. Nah, untuk gangguan pada sistem sirkulasi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai varises. Varises ini merupakan pelebaran pada pembuluh vena yang biasanya terjadi pada anggota bagian bawah dari tubuh kita, misalnya pada betis. Varises ini disebabkan akibat menurunnya elastisitas dari pembuluh vena tersebut, akibat kita mungkin sering berdiri ataupun sering menggunakan sepatu berhak tinggi yang memaksa vena untuk bekerja lebih keras, sehingga katup-katup pada vena itu yaitu kurang berfungsi dengan baik, yang menyebabkan aliran darah yang seharusnya kembali ke jantung yaitu alirannya menjadi terganggu. Nah, jadi
Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai sistem sirkulasi, mulai dari komponen penyusun darah, organ dan mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem sirkulasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan banyak manfaat untuk